Kemudian, ini pengumpulan datanya gimana? Nah, jadi kalau eksperimen itu, datanya itu biasanya dikumpulkan melalui pengamatan atau observasi. Jadi Anda melakukan pengamatan. Ya apa yang diobservasi pada saat treatment? Nah, jadi yang diobservasi itu pada saat treatment diamati. Bagaimana peserta didik pada saat treatment atau pada saat pemberlakuan. Kemudian ada tes, ada kuesioner. Ya, jadi tes ini adalah untuk mengukur tingkat pemahaman dan kuesioner ini untuk mengukur efek intervensi. Jadi kuesioner, ya kuesioner itu ya jadi bedakan antara tes dengan kuesioner. Tes itu untuk mengukur konten terkait dengan pemahaman konsep zakat, sementara kalau kuesionernya itu digunakan untuk melihat ya bagaimana tingkat eh, pengaruh penggunaan media visual itu tadi terhadap pemahaman zakatnya. Ini satu model. Kemudian teknik analisis statistiknya ya biasa menggunakan ANOVA atau t-test digunakan untuk membandingkan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Jadi biasanya uji T. Nah, kalau mau lebih detail itu ya kita harus lebih fokus lagi untuk mempelajari. Tapi sekarang itu sudah mulai dimudahkan dengan adanya artificial intelligence, dengan banyaknya aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengelola data. Ya, misalnya untuk uji T kita bisa gunakan SPSS, kemudian ada SEMPLS yang juga bisa kita gunakan. Sekarang itu di kecerdasan buatan juga ya tinggal kita input datanya, setelah input datanya kemudian kita minta menganalisis dan bisa dianalisiskan datanya. Nah, ini kelebihannya sekarang. Nah, ini yang dimaksud ini penelitian eksperimen. Nah, sekarang penelitian non eksperimen. Nah, saya kira kemarin mungkin juga sudah dibahas oleh Pak Buhaira, tetapi tidak apa-apa saya sekarang bahas untuk lebih memperlihatkan contoh. Jadi ada contoh judulnya, kemudian rumusan masalahnya, kemudian teknik pengambilan datanya, teknik analisis datanya. Nah, sehingga contoh-contoh ini apa ya? Ini bukan judul yang sudah familiar, tetapi boleh jadi kalau ada yang berminat melihat judul ini tinggal dimodifikasi. Ya, judul ini, saya mau pendekatan misalnya non eksperimen, desain kasual komparatif. Tinggal dilihat judul ini, perbandingan motivasi belajar Al-Quran antara siswa yang mengikuti dan yang tidak mengikuti kelas tahfiz. Nah, intinya di sini adalah hubungan sebab akibat. Jadi komparatif. Komparatif itu membandingkan. Jadi komparatif itu membandingkan nah, tanpa manipulasi. Jadi tanpa manipulasi variabel oleh peneliti. Jadi mengambil datanya itu apa adanya. Ya, mengambil datanya apa adanya berarti aktivitas itu sudah dilakukan, sudah berlangsung. Ya, misalnya ini perbandingan motivasi belajar antara siswa yang mengikuti dan yang tidak mengikuti kelas tahfiz, berarti ini sudah ada dua variabel. Ada variabel satu siswa yang mengikuti kelas tahfiz, ada variabel dua siswa yang tidak mengikuti kelas tahfiz. Nah, tinggal kita mau melihat pembandingannya dari aspek motivasi belajar Al-Quran. Ya, motivasi belajar Al-Qurannya. Ya mungkin kalau secara logika kita bisa mengatakan bahwa siswa yang mengikuti kelas tahfiz lebih tinggi motivasi belajarnya ketimbang siswa yang tidak mengikuti kelas tahfiz. Itu namanya hipotesis. Jadi kalau ada dugaan-dugaan kita terhadap eh, hubungan sebab akibat variabel itu, itulah yang namanya hipotesis. Nah, ini. Nah, jadi kalau kausal komparatif itu lebih kepada bagaimana studi komparasi. Nah, ini salah satu judulnya yang bisa kita coba melihat.
secara detail dari judul ini berarti ada membandingkan. Ada membandingkan, apa yang dibandingkan? Membandingkan dua variabel terhadap satu fokus masalah. Apa fokus masalahnya di sini tadi? Ya, fokus kajiannya itu adalah motivasi belajar Al-Quran. Ya, kan kita bisa modifikasi misalnya, oh saya tidak mau bukan motivasi belajar Al-Quran, tapi karena saya di SMA atau saya di SMP, motivasi belajar agama. Nah, jadi perbandingan motivasi belajar agama antara siswa yang apa kira-kira yang ada di situ yang bisa kita mengklasifikasikan. Ada dua kelompok besar. Itu apakah siswa yang misalnya yang yang jadi perbandingan motivasi belajar agama antara siswa yang orang tuanya PNS dan orang tuanya non PNS misalnya, atau yang orang tuanya ini dan orang tuanya ini. Nah, itu kan kita membandingkan yang jadi itu namanya desain kausal komparatif. Ya, rumusan masalahnya sederhana. Apakah ada perbedaan signifikan dalam motivasi belajar Al-Quran antara siswa yang mengikuti kelas tahfiz dibandingkan dengan yang tidak? Kan tinggal dimodifikasi. Artinya ini hanya sekedar contoh bagaimana kita melihat jenis-jenis penelitian itu dari aspek rumusan masalahnya, kemudian dari aspek judulnya. Nah, jadi kalau kausal komparatif ini lebih kepada membandingkan. Bisa juga membandingkan, untuk membandingkan itu sebenarnya ada dua model, ada dibandingkan, ada saling hubungan antara variabel satu dengan variabel dua, ada dibandingkan tidak ada hubungan antara variabel satu dengan dua. Kalau judul yang saya tampilkan ini, itu antara variabel 1 dan 2 ada saling hubungannya. Kenapa? Karena dia berada pada posisi tempat yang sama. Cuma di tempat yang sama itu ada yang mengikuti kelas tahfiz, ada yang tidak. Nah, beda misalnya kalau saya mengatakan perbandingan motivasi belajar antara SMA dan SMAB. Itu kan pasti beda. Beda karakteristik motivasi belajarnya dan beda memang objeknya. Nah, jadi beda objeknya antara SMAA dan SMAB. Nah, itu namanya perbandingan yang tidak saling hubungan antara dua variabel. Nah, ini bisa kita bisa kita jadikan pertimbangan untuk kira-kira nanti kalau saya mau meneliti yang mana. Dan memang saya lihat yang saya amati ya dari pengalaman anak bimbingan saya, kemudian pengalaman-pengalaman dari yang saya uji, jarang sekali yang melakukan penelitian dengan menggunakan desain kausal komparatif atau melakukan perbandingan antara yang satu dengan yang lainnya. Itu jarang sekali. Nah, itu. Tetapi ini bukan berarti tidak bisa. Ini tidak ada persoalan kita bisa lakukan. Ini. Nah, teknik pengumpulan datanya gimana? Jadi ada survei, ya survei itu bisa dalam bentuk angket. Ya, survei itu dalam bentuk angket. Ya, kemudian ada wawancara. Nah, sebenarnya ada juga pendapat mengatakan kalau dia kuantitatif murni tidak ada wawancara, jadi hanya survei saja. Jadi wawancara ini mengklarifikasi, memperkuat sebenarnya, tapi kalau tidak digunakan tidak ada persoalan. Karena kalau kuantitatif murni itu ya hanya dengan survei, observasi, kemudian dokumentasi itu sudah cukup. Nah, kemudian analisis datanya ini menggunakan regresi. Jadi analisis datanya itu menggunakan regresi atau analisis varians yang melihat hubungan sebab akibat antar variabel. Nah, kalau dia kausal komparatif biasanya selain regresi juga menggunakan uji T, Ci kuadrat. Itu ada beberapa alat analisis yang bisa kita gunakan untuk uji desain kausal komparatif. Nah, kemudian non eksperimen yang kedua, desain korelasi.
Desain korelasi ini adalah untuk melihat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa menentukan hubungan sebab akibat. Jadi bukan hubungan sebab akibat, tetapi ini jadi menentukan hubungan antara dua variabel. Jadi variabel X dan variabel Y. Itu dua variabel. Kalau tadi di kausal komparatif, variabel X1 dan X2 atau variabel 1 dan variabel 2. Jadi tidak ada X-Y di situ. Nah, kalau di sini ada X, ada Y. Nah, jadi ada X, ada Y. Itu desain korelasi. Jadi dia mengidentifikasi hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, biasa lebih dari dua variabel. Ada X1, X2, X3 terhadap Y. Nah, ini salah satu contohnya. Hubungan antara kecerdasan emosional dengan prestasi belajar fikih di Madrasah Aliyah. Ya, kalau misalnya kita mau, hubungan antara kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual terhadap prestasi belajar. Nah, jadi bisa saja kita tambah variabelnya. Jadi eh, kalau ada kata hubungan, berarti analisisnya korelasi. Nah, ini. Nah, rumus masalahnya apakah terdapat, jadi ya yang murni itu apakah terdapat hubungan antara kecerdasan emosional dan prestasi belajar fikih di Madrasah Aliyah. Nah, itu. Jadi rumus masalahnya sederhana karena itu tadi hubungan, ya kalau judulnya hubungan tinggal ditambah di depannya apakah terdapat hubungan. Nah, hipotesisnya apa? Terdapat hubungan. Hipotesis alternatif, hipotesis nihilnya tidak terdapat hubungan. Jadi mudah. Nah, itu hipotesisnya. Nah, yang harus Anda pahami, kadang-kadang begini. Nah, kemarin ada yang saya uji, saya sempat tanya, apa beda hubungan atau korelasi dengan pengaruh atau regresi? Ya, kan kadang gini, hubungan dan pengaruh. Kalau hubungan itu berarti analisisnya korelasi, kalau pengaruh itu analisisnya regresi. Nah, jadi apa bedanya? Jadi ini harus membedakan. Jadi ya untuk sampai ke regresi boleh jadi menggunakan korelasi. Tetapi korelasi tidak stop di situ, tetapi harus diuji regresinya. Nah, kalau regresinya itu pengaruh. Jadi berbeda sama sekali konsep pengaruh dengan hubungan. Saya kasih contoh konkret. Kalau pengaruh itu, kalau dia pengaruhnya positif, X naik, Y naik. Tetapi kalau hubungan, boleh jadi punya hubungan, tetapi hubungannya itu tidak signifikan. Atau hubungannya itu ya bisa saja Y naik, X naik, tapi Y tidak ikut naik. Kenapa? Dia hubungannya tidak signifikan misalnya. Nah, itu, jadi itu bedanya antara hubungan. Saya biasa kasih analogi begini. Di antara hubungan dengan pengaruh. Saya biasa kasih analogi dalam kehidupan rumah tangga. Suami istri, ibu bapak itu kelihatan rukun. Tetapi kadang kelihatan rukun, namun pada kenyataannya, pada saat suaminya berangkat kerja, istrinya itu tidak punya kekhawatiran. Ya, tidak ada kekhawatiran di dalam dirinya. Jangan-jangan nanti suamiku begini, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Berarti kalau ada posisi istri yang dalam posisi begitu, berarti tidak ada pengaruh. Yang ada cuma hubungan. Nah, tetapi kalau ada istri misalnya pada saat suaminya pergi, kemudian ada kekhawatiran-kekhawatiran. Kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi pada suaminya, itu langsung ada kayak ada rasa, ada kaget, ada apa, berarti itu pengaruh. Sama juga antara ibu dengan anak dan bapak dengan anak. Kadang kalau ibu dengan anak itu pengaruhnya sangat besar. Kalau bapak dengan anak itu kadang tidak. Nah, Alfian sudah berkeluarga ya Alfian? Sudah berkeluarga Alfian? Belum, Pak. Sudah. Belum. Mau dicari segera, Segera, Pak. segera. Baru mau cari. Padahal banyak jadi sini, Pak. Ada itu pandai, sakar. Sudah.
Saya mau bahasakan begini, kaitan dengan itu tadi, kaitan dengan hubungan. Saya mau bahasakan begini. Kalau seorang anak tinggalkan rumah, keluar misalnya pergi sekolah, kemudian terlambat pulang. Pada saat terlambat pulang, belum pulang, sudah jam pulang, siapa yang lebih khawatir, ibu atau bapak? Ibu kan? Berarti pengaruh ibu terhadap anak itu sangat-sangat besar ketimbang bapak. Kalau bapak paling cuek, enggak gitu, pulang gitu. Sebentar, mungkin terlambat. Jadi kekhawatiran itu beda, itu yang dimaksud dengan antara hubungan dengan pengaruh. Jadi kalau kita mau mengkonotasikan bedanya antara korelasi dengan regresi, kalau regresi itu begitu. Kalau X tidak ada, maka Y akan begini. Tapi kalau korelasi X tidak ada faktor lain yang bisa menggantikan X. Itu namanya korelasi. Ini harus Anda lihat. Makanya kalau kita penelitian, kemudian yang kita hanya ingin menginterpretasi hubungan-hubungan itu, makanya tidak ada persoalan kita pakai korelasi saja. Tetapi kalau kita ingin melihat kuatnya hubungan itu, yang mana kekuatan hubungan itu, kalau ini tidak ada, maka ini akan berdampak pada Y, maka itu kita harus menganalisisnya regresi. Ya, menganalisis regresi. Jadi itu perbedaannya antara antara analisis pengaruh dengan analisis hubungan. Bagaimana teknik pengumpulan datanya? Pada dasarnya sama. Jadi ada survei, ada kuesioner, ada observasi, ada data, ada dokumentasi. Dia menggunakan ini namanya kan karena dia penelitiannya kuantitatif, ya pastilah menggunakan data-data numerik. Ya biasanya kalau korelasi itu sudah jelas ada person, ada Spearman. Jadi itu kalau korelasi itu biasanya sudah jelas yang digunakan apa. Ya alat analisisnya, visualisasinya sudah jelas. Itu. Ini jenis penelitian yang ketiga. Jadi yang pertama tadi eksperimen, kemudian non eksperimen ada dua yang bisa kita lihat. Ya ada desain kausal komparatif, kemudian ada korelasional. Sekarang kita lihat yang studi kasus. Ya, jadi studi kasus. Studi kasus mendalam tentang satu atau beberapa kasus dalam konteks nyata untuk mengeksplorasi berbagai dimensi dari kasus tersebut. Jadi itu kalau studi kasus. Jadi analisisnya itu dilakukan secara mendalam, yang mana mengeksplorasi berbagai dimensi dari kasus itu. Makanya kalau studi kasus itu ada yang juga sering mengatakan begini, ya kadang dicontohkan, yang dimaksud studi kasus kalau terjadi gejala yang sama di beberapa tempat, kemudian kita teliti satu tempat, itu studi kasus. Ya misalnya kemarin waktu kita dihadapkan pada kondisi pandemi, di situ ada pembelajaran daring, ada pembelajaran luring, kemudian ada penggunaan WA, penggunaan ya macam-macam lah media penggunaan. Itu bisa menjadi studi kasus. Kenapa? Karena hampir menyeluruh ke seluruh wilayah. Yang mana kasusnya itu hampir sama. Ya, itu namanya studi kasus. Ya, jadi biasanya kalau ya gejalanya sama, ya misalnya kita ingin meneliti kaitannya dengan motivasi guru agama, ya motivasi guru agama yang P3K non PNS, bagaimana motivasi mengajarnya? Ya, karena pada kebanyakannya gejala guru agama non PNS pada kebanyakannya hampir sama yang dihadapi atau hampir sama rasa antara satu wilayah dengan yang lain, ya bisa saja kita melakukan studi kasus.
Ya, saya kasih contoh di sini kaitannya dengan implementasi pembelajaran PAI inklusif di SD Negeri A. Nah, rumus masalahnya bagaimana proses dan tantangan implementasi. Jadi, karena kita mau mendapatkan data secara detail, ya karena mengeksplorasi dari berbagai dimensi, maka kita melihat bagaimana proses implementasinya, bagaimana tantangan implementasinya. Dan mungkin masih ada tambahan-tambahan rumusan masalah yang lain. Jadi kita akan melihat proses implementasinya gimana. Karena tadi judulnya implementasi pembelajaran PAI. Untuk melihat prosesnya kan tidak mungkin hanya dalam hanya menggunakan satu dua instrumen, tetapi harus banyak kajian yang kita lakukan. Nah, makanya untuk studi kasus ini, teknik pengumpulan datanya itu wawancara mendalam, observasi dan analisis dokumen. Ya, wawancara mendalam, yang bagaimana itu yang dimaksud wawancara mendalam? Kadang kalau ada bimbingan saya itu dia menggunakan kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya itu wawancara, saya biasa minta pedoman wawancaranya. Nah, dia biasa membawa pedoman dengan 10 pertanyaan. Misalnya 10 pertanyaan. Bagaimana cara Bapak untuk melakukan ini? Bagaimana, dan apa, kenapa, dan seterusnya. Itu 10 pertanyaan. Dari 10 pertanyaan itu saya tanya, apakah 10 pertanyaan ini harus dijawab? Iya. Dan apakah hanya sebatas 10 pertanyaan ini? Nah, di sinilah kita bisa melihat perbedaan wawancara mendalam dengan wawancara terstruktur. Kalau wawancara terstruktur sudah disiapkan pertanyaannya, dan pasti jawaban-jawabannya itu boleh jadi sudah kita bisa bayangkan jawabannya akan begini. Tetapi kalau dia mendalam, kita akan mengejar pertanyaan-pertanyaan tambahan dari jawaban informan. Misalnya begini, Bapak dalam mengimplementasikan pembelajaran PAI inklusif ini, apa yang Bapak lakukan? Oh, saya lakukan begini dengan membuat perencanaannya begini. Bagaimana perencanaan yang Bapak lakukan itu? Oh, gini. Kalau perencanaannya begitu, Pak, kira-kira materi ajarnya gimana? Oh, gini. Jadi, jawaban dari informan itu yang kemudian kita jadikan sebagai dasar pertanyaan kembali. Jadi ada jawaban informan, kita tanya lagi, dan jawabannya lagi kita memperdalam. Memperdalam. Jadi boleh jadi satu fokus pertanyaan awal, kemudian karena kita gali terus, maka kita dapatkan banyak macam informasi hanya dengan satu fokus itu tadi. Itu yang maksud dengan wawancara mendalam. Makanya analisisnya itu analisis tematik. Ya. Analisis naratif. Jadi tematik analisisnya. Jadi yang dianalisis itu adalah wawancaranya. Makanya ada proses, misalnya ada proses pengkodian, ya di coding, jadi ada proses memilah-milah hasil wawancara ini. Oh, ini jawaban ini untuk bidang ini, jawaban ini untuk bidang ini, jawaban ini untuk bidang ini. Sekarang kalau Anda mau menggunakan ini, dan sekarang sudah ada fasilitas. Kalau tadi kuantitatif itu ada SPSS-nya, ada SMPLS-nya, maka kalau yang kualitatif itu, jadi hasil-hasil wawancara itu bisa juga kita lakukan analisis dengan menggunakan aplikasi. Namanya NVivo. Jadi namanya NVivo. Aplikasi itu bisa dimanfaatkan. Nah ini, jadi itu kalau studi kasus. Ada grounded theory. Grounded theory ini sebenarnya ini apa ya? Kita bukan lagi uji hipotesis, kita bukan uji kalau kita bukan uji teori, tetapi kalau grounded theory ini adalah membentuk teori, membangun teori, membuat teori. Saya kira kalau masih S2 itu belum menjadi kewajiban untuk bisa sampai ke situ. Jadi membuat teori baru.
mengembangkan teori yang berakar dari data yang dikumpulkan. Jadi teori itu berakar dari data yang dikumpulkan. Itu namanya grand teori. Pernah ada satu penelitian di daerah Polman, Polewali Mandar, itu sebenarnya yang objek penelitiannya itu petani pekebun coklat. Jadi pekebun coklat, di pekebun coklat ini menemukan hama baru. Jadi ada hama baru yang ditemukan yang mengganggu produktivitas coklatnya, yaitu hama penggerek batang. Nah, jadi hama penggerek batang. Kebetulan saya sempat bincang-bincang dengan petaninya itu. Nah, jadi kemudian oleh salah seorang dosen di satu perguruan tinggi mencoba melihat itu aktivitasnya itu dan meneliti apa yang dilakukan oleh petani di situ dalam menghadapi hama yang baru ini. Nah, dari hasil penelitiannya itu kemudian menghasilkan satu teori baru. Menghasilkan satu teori baru terkait dengan bagaimana membasmi hama penggerek batang. Nah, teori itu lahir dari data-data yang dikumpulkan pada petani tadi. Jadi itu pola kerja gradient teori. Jadi bukan teorinya lahir duluan, tetapi apa yang menjadi kenyataan-kenyataan di lapangan itu yang dibuatkan, diteliti secara detail, dan dari apa yang dilakukan di lapangan itu kemudian dibangunlah teorinya. Itu namanya teori. Misalnya teori pembelajaran menghafal Al-Quran di pesantren. Nah, teori apa yang dapat menjelaskan praktek dan proses. Jadi ini ya, kalau judulnya begini berarti di pesantren itu menemukan teori baru di dalam menghafal Al-Quran. Jadi bukan teori yang sudah ada yang diterapkan di situ, tetapi ada teori baru yang dimunculkan. Nah, itu. Kalau itu dibangun, kemudian dibentuk dalam penelitian, maka itulah dimaksud salah satu, yaitu penelitian gradient theory. Jadi teknik pengumpulan datanya ya sama. Ya, wawancara mendalam, observasi. Ini. Kemudian ya teknik analisis datanya ada coding terbuka, coding aksial, coding selektif, digunakan untuk mengembangkan teori berakar dari data. Jadi betul-betul dipilah-pilah. Ya, ibarat orang yang sementara mencari mutiara, mencari emas. Jadi pertama diambil tanahnya, kemudian didulang, kemudian setelah didulang dipilah-pilah antara ini dengan ini. Jadi sampai didapatlah emas murni. Jadi kalau Anda melihat misalnya proses pendulangan emas itu kan awalnya gumpalan tanah yang begitu besar, tetapi setelah hasil akhirnya apa? Ya boleh jadi hasil akhirnya hanya 1 gram, bahkan boleh jadi setengah gram emas. Jadi begitulah tapisan-tapisan kalau gradient theory. Jadi inilah penggambaran satu jenis penelitian yang menarik untuk bisa kita kembangkan, yaitu gradient theory. Ada lagi fenomenologi. Ya, fokus pada pengalaman subjektif individu dan esensi fenomena tertentu. Namanya fenomenologi. Ya, misalnya pengalaman spiritual penghafal Al-Quran, studi fenomenologi. Ya, namanya fenomenologi itu kan fenomena. Ya, rumusan masalah bagaimana pengalaman spiritual para penghafal Al-Quran selama proses hafalan. Ya, pasti antara informan yang satu dengan yang lainnya pasti berbeda-beda pengalaman spiritualnya. Nah, ya, artinya karena berbeda-beda pengalaman spiritualnya, disitulah dianggap bahwa sebagai satu fenomena. Ya. Ibarat juga dalam pembelajaran kan kita kadang melihat bahwa gaya belajar orang itu beda-beda. Ya, jadi orang belajar itu gaya belajarnya itu beda-beda. Itu kan fenomena.
kalau kita misalnya seorang guru, kemudian di dalam kelas ada 30 peserta didik kita, dari 30 itu diminta untuk merefleksikan apa pengalamannya, pasti akan ada 30 pengalaman yang kita dapatkan. Itu namanya fenomena. Nah, ini bisa menjadi satu bentuk penelitian fenomenologi. Ya, fenomenologi. Nah, ini bisa juga menjadi satu alternatif. Ya. Tetapi kalau misalnya untuk penyelesaian tesis, saya kira ya kita kadang-kadang orang ambil yang simpelnya saja, yang mana yang cepat, yang mudah. Ya, yang mana yang cepat, yang mudah. Karena kalau fenomenologi ini kan itu tadi, ya teknik analisis datanya, ya teknik pengumpulan datanya juga itu tetap wawancara. Nah, kemudian diari pribadi. Ya, jadi wawancara kemudian diari pribadi. Karena itu tadi kaitannya dengan itu. Nah, yang jadi persoalan pada saat wawancara, mau tidak yang bersangkutan untuk betul-betul jujur kepada kita. Ini, jujur kepada kita. Boleh jadi pada suatu saat misalnya kita ikut parenting atau ikut workshop ketahanan keluarga. Kemudian di situ kita menemukan berbagai macam informasi, misalnya dari psikolog tentang tentang bagaimana menghadapi anak yang nakal, bagaimana melakukan langkah-langkah preventif supaya anak tidak terlibat narkoba. Ya karena kalau misalnya kita hanya melihat dari aspek teori, ya mungkin kita bisa memahami bahwa ternyata anak-anak terlibat narkoba karena jalur ini, jalur ini, jalur ini. Tetapi saya kira lebih tepat kalau kaitan dengan itu kita bertanya kepada korban atau yang pernah menyalahgunakan narkoba. Nah, cuma yang jadi persoalan apakah dia mau mengungkap semua diari pribadinya. Apakah dia mengungkap diari pribadinya. Nah, itu fenomenologi. Mungkin Anda biasa melihat di televisi ada ada misalnya yang ini siapkan minyak, ya minyak jelantah misalnya. Mungkin Anda biasa lihat minyak yang bekas, kemudian dia modifikasi baru jernih kembali. Itu kan fenomena. Nah, tetapi kenapa yang wartawan itu mampu menggali informasi itu? Nah, itu karena privasinya dijaga betul. Jadi privasinya dijaga betul. Nah, itulah dia bisa menjelaskan detail, tetapi ada juga yang tidak mau dia jelaskan. Ini kadang yang menjadi kendala kalau kita mau fenomenologi. Ya karena sulit sekali mengungkap isi hati dari pribadi-pribadi untuk mau betul mengungkap. Nah, analisis datanya adalah digunakan untuk mengeksplorasi makna dan esensi pengalaman. Jadi teknik analisisnya itu adalah memang ya peneliti itu harus memiliki kemampuan lebih untuk bisa mengeksplorasi ya makna dari hasil wawancara. Kan kadang begini, ada orang yang ditanya, pada saat ditanya orang itu nangis. Kalau kita tidak bisa mengeksplorasi ekspresi nangis, maka mungkin kita salah memahami tentang nangis itu. Ada orang menangis bukan karena sedih, ada orang menangis karena gembira. Ya, jadi harus mengeksplorasi. Ya, ada orang kok belum ditanya sudah nangis. Ya, itu berarti kita harus mempunyai kemampuan mengeksplorasi. Makanya fenomenologi itu harus didukung dengan kemampuan lebih seorang peneliti untuk menganalisis. Karena ekspresi-ekspresi dari informan itu juga menjadi satu data yang harus kita baca. Nah ini fenomenologi. Ada etnografi studi tentang budaya. Nah, jadi etnografi ini ya bisa kita juga melihat dari aspek ini. Bagaimana misalnya kalau kita mau meneliti kaitannya dengan antara agama dan budaya. Dan kita mau melihat bagaimana
moderasi beragama dari aspek moderasi beragama ini menjadi satu budaya. Itu etnografi. Nah, jadi itu etnografi. Ya, misalnya kita mau melihat dari aspek toleransi, tapi toleransi itu kita kaitkan dengan budaya. Jadi bukan bukan menanyakan sikap toleransi seseorang, tetapi menggali budaya orang itu kok dia bisa hidup toleran. Ya, misalnya kalau kita mau meneliti misalnya meneliti Toraja, ada satu keluarga, rumpun keluarga, tapi rumpun keluarga itu omnya Kristen, sepupunya Islam. Kok berarti kan ini kan ada interaksi sosial di sini. Nah, interaksi sosial kemudian kaitkan dengan toleransi. Kok bisa hidup damai? Saya pernah bincang dengan Bupati Toraja, apa dia bilang? Dia bilang toleransi beragama kalau di Toraja itu tidak perlu lagi diajari. Karena itu sudah turun-temurun, sudah budaya. Jadi tidak perlu lagi diajari toleransi beragama. Nah, itu berarti kalau kita mau kaitkan dengan misalnya toleransi beragama di Toraja dikaitkan dengan pembelajaran ini, itu sudah tidak perlu lagi. Nah, tidak perlu lagi. Jadi etnografi ini lebih kepada melihat budaya itu sebagai subkultur, kemudian dihubungkan dengan ini. Ya, misalnya kalau kita mau meneliti kaitannya dengan budaya Bugis, dikaitkan dengan karakter, itu bisa saja kita lakukan etnografi. Cuma harus kita bedakan antara etnografi dengan penelitian jenis penelitian kualitatif lainnya, misalnya kita meneliti fenomena-fenomena yang ada, kita harus membedakan di situ. Makanya kalau ini misalnya judulnya dinamika interaksi sosial dalam belajar hadis. Bagaimana dinamika interaksi sosial mempengaruhi proses belajar hadis di madrasah. Nah, berarti hadis yang dimaksud di sini ya hadis terkait dengan interaksi sosial. Ya, jadi karena kita akan melihat apakah pembelajaran hadis itu memberi pengaruh terhadap dinamika interaksi sosial. Tetapi pengaruh yang dimaksud di sini bukan pengaruh dari analisis regresi. Nah, tetapi pemahaman terkait dengan hadis itu mempengaruhi dinamika interaksi sosialnya. Berarti kita kan harus melihat hadis-hadis tertentu yang terkait dengan interaksi sosial. Nah, jadi teknik pengumpulan datanya itu observasi partisipatif. Nah, ini yang unik. Observasi partisipatif. Apa maksudnya? Ya, kalau kita mau mengenali budaya orang, maka kita harus berada di dalam budaya itu, hidup berdampingan dengan budaya itu. Ya, mungkin Anda pernah mendengar ada peneliti dari Barat ingin mengetahui budaya suku Asmat di Papua. Apa yang dilakukan? Dia menikah dengan anak kepala suku. Apa? Dengan menikahnya dengan anak kepala suku, berarti dia melakukan observasi partisipatif. Jadi tidak perlu dia tanya lagi, karena dia sudah menikah, dia hidup di situ, dia tinggal di situ, otomatis struktur budaya yang terjadi di situ dia bisa catat semua. Ini, jadi itu. Jadi dia lakukan wawancara tanpa ditahu wawancara. Dia mungkin lagi ngopi-ngopi sama kepala suku sambil ngopi-ngopi. Anak mantunya kan? Ya, kan anak mantunya sambil ngopi. Pada dia tahu kepala suku, pada dia sementara diwawancarai. Anak mantunya lagi ngopi, dia tanya-tanya bagaimana di sini, bagaimana kalau ada begini, kalau begini. Oh jadi bagaimana kalau dia sudah dapat informasi data yang begitu banyak. Nah, itu salah satu contoh dari etnografi. Mixed method. Ini yang lagi tren lagi di akhir-akhir ini yang menjadi tren. Sugiono, Anda bisa melihat buku Sugiono itu banyak mengupas tentang menggabungkan dua metode. Jadi ada kualitatif, ada kuantitatif.
Sehingga ada desain penelitiannya itu kuan-kual, jadi kuantitatif baru kualitatif, ada kualitatif baru kuantitatif, ada kualitatif bersamaan kuantitatif, ada kuantitatif bersamaan kualitatif. Banyak sekali desainnya. Jadi menggabungkan ini, sehingga pemahaman bisa lebih holistik. Nah, contoh efektivitas model blended learning pada kurikulum madrasah. Nah, jadi efektivitas ini bisa dilakukan mixed method, efektivitasnya diukur dengan kuantitatif, kemudian penggunaan blended itu kita bisa melakukan wawancara. Nah, jadi variasi. Jadi sederhananya begini, kalau mixed method itu menggabungkan dua metode, kemudian menggabungkan instrumen-instrumen yang digunakan antara kedua metode itu, menggabungkan teknik pengumpulan data kedua metode itu. Jadi antara kualitatif dengan kuantitatif. Nah, tinggal apakah pada saat kita gabungkan, kita mengumpulkan data secara bersamaan, atau data itu kita tambahkan setelah menganalisis data yang satu. Saya kasih contoh. Ya, saya kasih contoh misalnya kita mau meneliti, kemudian yang kita ambil dulu kuantitatifnya. Ya, misalnya tadi ada pengaruh antara ya motivasi belajar terhadap hasil belajar. Itu. Jadi kuantitatifnya itu mengatakan pengaruhnya besar, kuantitatifnya. Tetapi kita tidak terlalu yakin dengan hasil itu. Maka kita bawa hasil itu ke kualitatif. Di bawah hasil itu ke kualitatif, kita wawancara mendalam untuk menggali apa benar. Kan biasanya begini, kalau orang kuantitatif itu biasa ujung-ujungnya, kalau pembandingnya lebih besar dibanding tabelnya, maka dia mengatakan ada pengaruh. Kan biasa gitu kan? Hipotesisnya, oh ini, hipotesis alternatif diterima, berarti ada pengaruh. Berarti kalau ada pengaruh, sudah selesai, tidak ada lagi persoalan. Berarti kalau X naik, Y naik. Persoalannya, boleh jadi kita, apakah benar-benar ada pengaruh? Saya tidak terlalu yakin ada pengaruhnya. Maka saya harus perkuat dengan wawancara. Benar tidak? Waktu S2 saya meneliti kaitannya dengan minat baca. Ya, katanya minat baca karena belum ada mixed method waktu itu, saya cenderungnya ke kuantitatif murni. Apa yang terjadi? Hasil analisisnya mengatakan bahwa minat baca mahasiswa itu sangat tinggi. Ini kan itu. Kenapa? Karena olah data dari hasil angket atau instrumen itu, setelah datanya diolah, kemudian dianalisis, menunjukkan hasil yang mana hasilnya itu kalau kita simpulkan bahwa minat bacanya tinggi. Tetapi pada saat saya diuji, ditanya, saya katakan gini, bahwa secara kuantitatif, dengan menggunakan rumus kuantitatif, ini saya bisa pertanggungjawabkan hasil ini. Tetapi kalau saya mau melihat dari pengamatan saya, kayaknya, jadi saya mulai meragukan sendiri kan, kayaknya itu tidak berkorelasi dengan aktivitas yang dilakukan. Pertama, minat baca tinggi, tetapi pada saat buat makalah ditanya buku apa saja yang Anda baca, tidak ada identitasnya. Tidak ada datanya bahwa buku yang saya baca sebelum bikin makalah ada sekian buku. Itu fakta pertama. Kemudian fakta keduanya, pada saat misalnya saya coba tanya di perpustakaan, dari sekian ribu mahasiswa berapa yang sering masuk ke perpustakaan? Baru masuknya. Dari yang sekian masuk, berapa yang meminjam buku? Ternyata tidak mendukung dari tadi itu ya, bahwa mendukung indikator minat baca. Ini kan jadi persoalan. Makanya muncullah mixed method. Jadi boleh jadi kalau mixed method kuantitatifnya bagus, tetapi setelah kita klarifikasi dengan kualitatif, akan menunjukkan bahwa hasilnya lemah. Jadi itu mixed method. Jadi tujuannya mixed method ini menggabungkan antara dua metode.
Nah, itu tadi yang saya katakan gabungan dua metode. Ya, jadi teknik analisisnya juga sama. Ya, dianalisis kuantitatifnya ke dulu, baru hasil analisisnya itu dijadikan dasar untuk kualitatif, atau bisa jadi analisisnya bersamaan antara kualitatif dan kuantitatif. Nah, kemudian ada research and development. Nah, ini juga yang paling sering digunakan. Ini kalau di PAI ini yang ini yang paling familiar, karena dia berada pada posisi untuk melakukan pengembangan. Ya, riset dan development ini pengembangan dan pengujian produk. Jadi pengembangan, apa yang dikembangkan adalah teknologi pembelajaran. Nah, setelah dikembangkan diuji. Nah, makanya riset dan development. Jadi mengembangkan dulu baru diuji di lapangan, hasil pengembangan kita itu baik atau tidak. Ya, misalnya pengembangan modul digital interaktif untuk pembelajaran hadis. Atau ada baru-baru ini, sementara mau proposal besok, kayaknya hari Selasa, pengembangan bahan ajar interaktif pada materi Makharijul Huruf berbasis website. Nah, ini, jadi dia menggunakan pengembangan bahan ajar interaktif. Nah, ini tinggal mau dilihat apakah bahan ajarnya nanti interaktif. Materi Makharijul Huruf berbasis website. Apakah website yang berbayar atau website free? Nah, itu juga bisa menjadi apa ya? Kalau yang berbayar itu kan kalau tidak dibayar akan terkunci dengan sendirinya. Nah, itu jadi risiko. Jadi riset dan development ini itu menjadi satu jenis penelitian yang sering digunakan oleh mahasiswa PAI. Nah, ini salah satu judul pengembangan modul digital, pengembangan media pembelajaran berbasis video, macam-macam. Ada juga pengembangan pengembangan evaluasi menggunakan kuisis. Nah, berarti itu dikembangkan, evaluasi itu dengan menggunakan kuisis. Nah, setelah dikembangkan, kemudian dilakukan uji coba. Di dalam pengembangan, ya, Anda sudah belajar tentang apa ya? Anda sudah belajar sudah belajar atau sementara belajar produksi media, desain dan produksi media. Sudah, Pak. Sudah. Iya. Ya, silakan Timika, siap maghrib. Ya, sudah belajar ya produksi dan desain dan produksi media. Sudah, Pak. Sudah. Jadi sekarang sudah dipraktek ya, praktek media. Iya, Pak. Praktek Oke. teknologi pembelajaran. Praktek media pembelajaran. Ini kan pengembangan. Nah, kalau itu kita gunakan, ya kalau itu kita gunakan pengembangan ini biasanya ada pendekatan teori yang kita gunakan. Apakah pengembangan itu menggunakan model EDI, analyze, design, development, kemudian implementasi dan evaluasi. Itu jadi tahapan-tahapan model pengembangan itulah yang menjadi proses untuk melakukan penelitian. Jadi penelitian pengembangan itu berdasarkan tahapan-tahapan itu. Jadi apakah menggunakan 4D atau menggunakan Luther, build angle, dan banyak sekali model-model pengembangan. Nah, itu. Jadi ini jadi biasanya kalau menggunakan riset dan development itu arahnya ke situ. Nah, jadi ada apa ya gabungan metode kuantitatif. Oh, ini bukan. Ada lagi design based research. Nah, ini jadi Anda bisa membacanya. Ini ada pertanyaan dulu silakan sebelum saya lanjutkan.
Silakan kalau ada pertanyaan. Tapi Pak, saya Ya, ada saya pertanyaan? Pak, Ya, silakan. Silakan, silakan. terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya ingin tanyakan itu terkait tadi yang Bapak katakan terkait penelitian Bapak terkait minat baca mahasiswa, di mana Bapak menggunakan penelitian kuantitatif murni, Nah, di mana data yang Bapak hasilkan yaitu data tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa itu eh, memiliki minat baca yang tinggi. Namun ketika Bapak observasi, uh, kelihatan bahwa ketika diobservasi kelihatan seperti terlihat bahwa mereka tidak memiliki minat baca yang tinggi. Ketika Bapak bertanya terkait referensi makalah begitu, kira-kira apakah penelitian kuantitatif murni ini masih bisa digunakan, Pak? Atau kita harus menggunakan ini tadi mixed method? sebenarnya enggak apa ya, bukan dari aspek itunya, karena kan begini, penelitian itu satu rangkaian itu kalau secara utuh kita bisa melihat dari pertama instrumen yang digunakan, yang kedua apakah responden itu betul-betul merespon angket kita, itu kan yang jadi persoalan kadang. Ya, ini mungkin bisa Anda juga rasakan, bisa Anda alami. Kalau Anda mendapatkan angket, kadang pertanyaan-pertanyaan angket itu Anda baca baik-baik apa enggak. Nah, itu kan itu yang menjadi apa ya? Itu menjadi bias dari apa ya, dari penelitian itu. Kaitan bahwa kuantitatif masih dipakai, tetap kuantitatif tidak ada persoalan. Jadi analisis kuantitatifnya tidak ada persoalan. Nah, itu saya katakan tadi, jadi kita bisa mempertanggungjawabkan secara matematis. Makanya kuantitatif itu kadang tidak bisa digeneralisir. Ya, kalau di sini minat belajarnya tinggi, apakah itu akan juga kita bawa teori itu ke sini? Karena apa? Kalau kuantitatif itu kan apa ya? Menguji teori di lapangan. Jadi kalau kuantitatif menguji teori. Nah, itu saya katakan tadi, kalau misalnya kita kuantitatif tapi kita tidak terlalu yakin dengan hasil kita, maka kita bisa mix method. Ya, kita perkuat dengan kualitatif. Sama juga sebenarnya kalau wawancara itu kan misalnya kita mau mengetahui tentang gejala yang terjadi di satu daerah. Tidak mungkin kalau ada 100 ada 100 masyarakatnya, 100-nya kita wawancara. Paling kita wawancarai 2-3 orang. Pertanyaannya, apakah orang ini yang kita wawancarai itu menjadi wakil representatif terhadap seluruh masyarakat yang ada di situ? Kan tidak. Ya boleh jadi kita tidak terlalu yakin. Oke lah, saya kayaknya tidak terlalu yakin dengan hasil wawancara saya. Saya mau perkuat wawancara saya dengan angket. Supaya angket ini kan bisa lebih banyak. Jadi dengan menggunakan angket tadi, survei tadi, itu bisa memperkuat. Oh, betul juga yang dia bilang ini. Betul juga yang dia bilang ini. Kenapa betul? Ya kan setelah saya angket ternyata memang apa yang dikatakan itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh responden. Jadi apa yang dikatakan informan tadi melalui wawancara itu sesuai dengan apa yang dikatakan responden. Itu. Nah, itu jadi di situ. Nah, karena memang kalau mix metode ini kedua-duanya harus kita kuat. Jadi harus kuat di kuantitatif, harus kuat di kualitatif. Dan kedua-duanya harus kuat dalam aspek analisis. Karena kadang begini. Nah, itulah kemarin waktu saya di riset dan tidak saya bertahan dengan apa? Bertahan dengan hasil itu karena saya pendekatannya kuantitatif. Bertahan dengan hasil itu dan saya bisa bertanggungjawabkan. Nah, ini loh. Ini angket yang saya buat dan saya sudah uji validitas angket itu tidak ada persoalan. Ya, saya uji reliabilitasnya tidak ada persoalan angket itu. Tetapi yang jadi persoalan bisa menjamin ke responden saya. Apakah responden saya itu menjawab dengan benar? Makanya kan di situ dugaan-dugaan kita. Kalau misalnya ada 10 responden, kemudian ada 5 yang setuju, sementara yang lainnya variatif.
Ya ada yang 5 setuju, sementara yang 5 orang ini ada tidak setuju, ada sangat tidak setuju, maka kita harus yakin bahwa yang 5 yang setuju ini sudah menjadi satu kesepakatan umum. Karena itu sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi konsep logika bahwa kalau ada ya sama kan misalnya kalau misalnya musyawarah mufakat itu tidak bisa muncul, maka kita voting. Nah, kalau di voting kan tidak semuanya ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tetapi pada saat voting, kalau yang setuju menang, karena menang 50+1 misalnya, dia menang, tidak berarti bahwa yang tidak setuju itu keluar, tetapi yang tidak setuju itu harus menerima konsekuensi kesimpulan dari yang setuju itu tadi, karena yang setuju menang. Nah, itu hitung-hitungan kuantitatif. Sebenarnya masing-masing jenis penelitian ini punya kelebihan dan punya kelemahan. Tinggal bagaimana kita dalam menggali informasi, dan informasi itu bagaimana kita analisis. Kenapa? Wawancara juga itu kan kadang kalau kita wawancara lain bahasa verbal dengan bahasa tulisan satu. Pada saat ada orang diwawancara dan diwawancara dalam kondisi orang itu tidak siap wawancara, maka jawabannya pasti berbeda pada saat orang itu kondisi wawancaranya siap. Itu kan pasti terjadi terjadi situasi begitu pada saat kita mengumpulkan data. Nah, ini kan menjadi menjadi catatan-catatan dari seorang peneliti. Makanya kalau wawancara itu triknya macam-macam. Ya, misalnya kalau kita wawancara juga triknya harus macam-macam. Bagaimana kita mencoba menggali informasi dari satu orang dan informasi itu mau diberikan secara terbuka. Informasi secara terbuka. Nah, itu. Nah, ini jadi itu ya kaitannya dengan itu. Jadi tidak ada satu argumen yang mengatakan bahwa kalau begitu berarti kuantitatif itu lemah. Enggak, kuantitatif tidak lemah. Tetapi itu memang ada kelebihan kekurangan. Kadang tergantung dari peneliti itu juga sendiri. Apakah peneliti itu menguasai betul bagaimana menganalisisnya. Dan kalau sudah, maka peneliti itu harus mempertanggungjawabkan. Ya, makanya pertanggungjawaban secara akademis dan pertanggungjawaban secara moral kan gitu. Itu ya. Masih ada yang lain? Masih bisa sebentar Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja Pak. Mohon maaf tadi saya agak terlambat masuk. Kebetulan ada Silakan. keluarga yang berduka di tetangga ini sehingga Ya. saya agak telat masuk. Jadi mungkin yang saya fokus saja dengan pembahasan kita. Sebagaimana halnya tadi dengan penjelasannya ada 3 mungkin jenis penelitian yang ingin barangkali saya ketahui Pak dalam meneliti suatu kasus. Khususnya tadi ada kasus yang diangkat tadi itu bahagian-bahagian barangkali yang sangat cocok di daerah kami yang menurut hemat saya sangat tepat untuk saya juga barangkali bisa jadikan studi kasus itu tentang moderasi beragama. Ya. Yang ingin saya tanyakan karena kami di sini memang sangat minoritas dan tentunya di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah ada kaidah yang barangkali yang ingin saya pertimbangkan sehingga mungkin kalau di lingkungan masyarakat setempat ini paling tidak di wilayah kecamatan atau kabupaten yang saya jadikan rujukan untuk studi kasus itu sangat berat karena sebagaimana dikatakan tadi itu ruang lingkupnya sangat luas. Nah, yang ingin saya tanyakan kalau misalnya saya ingin persempit ruang lingkup studi kasus yang ingin saya teliti, misalnya di sekolah, paling tidak ada salah satu lembaga yang pendidikan yang saya ingin jadikan studi kasus. Kira-kira metode apa yang saya cocok gunakan di dalam penelitian studi kasus itu? Karena yang kita kenal ada 3 metode studi kasus yang bisa kita gunakan. Apakah eksplorasi naratif atau deskriptif atau eksploratif? Itu yang saya ingin saya sampaikan supaya
barangkali kemudian yang kedua yang paling tepat yang ingin kita teliti ketika di lingkungan pendidikan, narasinya seperti apa yang paling, apakah itu menyangkut masalah keyakinannya atau budayanya atau masalah karakter daripada anak didik itu saja atau akhlaknya. Kita minta petunjuk ini Pak Dokter. Oke, Terima kasih. ya terkait dengan ini dulu. Jadi saya kira sudah dikaji juga di beberapa materi sebelumnya terkait bagaimana menentukan objek penelitian dan fokus penelitian. Jadi judul itu nanti di belakang. Yang kita lihat dulu di apa yang kita mau teliti, dan di objek yang kita mau teliti itu kita harus mencoba melihat antara dasen dan dasolennya. Apakah yang nampak itu tidak sesuai dengan yang seharusnya? Itu yang nampak itu yang tidak sesuai dengan seharusnya. Misalnya Pak Samsul tadi kaitannya dengan studi kasus toleransi beragama. Harus kita pahami bahwa studi kasus itu bukan ya konotasi kasus yang sering, kalau bahasa Indonesia kita kan kadang konotasi kasus itu yang negatif. Enggak. Jadi bukan hal yang negatif. Jadi studi kasus itu artinya apa yang terjadi di situ itulah yang kita mau kaji. Itu yang kita mau teliti. Kaitan dengan toleransi, misalnya di Toraja ya Pak Samsul? Di Mimosa Pak Dokter. Oh, Masa di Mimosa. Salam sama Iya. Pak Bupati, Pak PJ. Pak Zen. Iya, Pak siap. Zen, ya? Pak Zen kan? Pak Zen. PJ. Iya. Salam sama Pak Dr. Zen, Zen. PJ Bupati. Ya, dia kan dari Kementerian Pusat itu. Ya, saya kira Siap. Iya. apa masalah di situ? Misalnya di satu lembaga di sekolah. Yang di sekolah itu kan kita lihat misalnya peserta didiknya rukun-rukun saja. Kan itu. Kalau peserta didiknya rukun-rukun saja, berarti kita bisa teliti kaitan dengan bagaimana pendidikan agama di wilayah itu. Jadi di sekolah itu bagaimana pendidikan agama di wilayah itu memperkuat toleransi antar umat beragama di satu kelas yang berbeda. Kan itu, jadi bisa kita teliti itu. Jadi ya, tapi karena kita pendidikan agama, jadi kita melihat bagaimana bagaimana penerapan strategi apa misalnya yang digunakan atau metode apa yang digunakan oleh guru agama dalam membina siswa yang beragama Islam agar dia bisa hidup toleran atau hidup berdampingan dengan saudara-saudaranya yang non-Muslim. Jadi di situ, bisa misalnya sebenarnya memang kondisinya di situ, tetapi bisa juga kita ya tergantung apakah kita mau kualitatif, mau kuantitatif, kita mau wawancara, kita mau angket, atau kita mau sekalian studi kasus, itu boleh saja. Karena kita melihat fenomenanya, kan kadang fenomenanya begini. Sepertinya kalau umat Islam berada di wilayah yang minoritas, maka toleransi di situ kuat. Sepertinya. Tetapi tidak semuanya juga wilayah begitu. Karena boleh jadi, kenapa di situ di Mamasa kuat? Karena ada hubungan kekerabatan antara satu dengan yang lainnya. Sama misalnya di Toraja. Kenapa toleransinya kuat? Karena ada hubungan kekerabatan. Jadi dia yang Islam dengan non-Muslim itu bukan dari jalur keluarga yang berbeda, tetapi sama. Misalnya boleh jadi neneknya, boleh jadi buyutnya. Itu karena adanya hubungan kekerabatan, maka masalah agama bukan persoalan di situ. Itu. Jadi saya kira kalau kita mau melihat dari aspek itu, ya boleh jadi yang kita lihat adalah etnografi misalnya atau fenomenologi misalnya. Kalau kita mau memperdalam penelitian kita, tetapi kalau kita mau hanya melihat secara umum saja, ya bisa saja kita deskriptif saja. Itu. Jadi sebenarnya begini, nantilah kita lihat di bahasan-bahasan selanjutnya kaitan dengan bagaimana sebenarnya kita melihat satu objek atau
penelitian, kemudian dari objek itu kita gali kira-kira apa yang menarik untuk kita teliti. Nah, kemudian setelah kita tahu apa yang menarik kita teliti, disitulah kesempatan kita juga untuk membuat judulnya. Ya, jadi sudah harus ada background pemikiran kita terkait dengan kira-kira kalau ini yang saya teliti, saya perspektif pendidikan Islam, kira-kira sudut pandang mana yang saya teliti. Jadi harus memang kita kaji mendalam. Ya bisa diskusinya lebih dalam lagi kaitan dengan itu. Kalau itu menarik misalnya Pak Samsul untuk mau teliti, ya bisa. Tapi kita lihat dulu fenomenanya, jangan terjadi seperti apa ya. Ada beberapa kemarin itu sudah ditetapkan judul, datang kembali karena dia anak bimbing saya, kok Pak bisa diganti judul, kenapa? Ternyata di sekolah yang saya tunjuk itu tidak ada begitu. Jadi bagaimana? Nah, itu kan jadi persoalan kalau begitu. Ya silakan Pak, salat maghrib. Ya ternyata banyak, ya Pak ini, ya nantilah saya bincang langsung karena di Pak itu ada keluarga saya. Yang Timika juga tadi itu ada keluarga saya. Jangan sampai sering ke komunikasi dengan keluarga saya juga di sana. Nah, itu jadi kadang terjadi begitu karena judulnya duluan. Judulnya duluan, setelah judulnya ada, kemudian diterima judulnya, baru pergi cari di lokasi, ternyata di lokasi itu tidak ada sesuai dengan judul. Nah, itu yang jadi persoalan. Makanya sebaiknya judul itu lahir di belakang, jangan lahir duluan. Judul itu lahir di belakang setelah kita melihat kondisi objek penelitian kita dan kita mau fokusnya apa. Ya misalnya penelitian tindakan. Ada juga penelitian tindakan kelas yang biasa kan penelitian tindakan. Nah, kita harus mencoba menggali informasi dari guru yang ada di situ kalau penelitian tindakan. Kira-kira apa yang menjadi kendala-kendala dalam pembelajaran PAI misalnya di sekolah ini sehingga kelihatannya motivasi belajar peserta didik itu tidak tinggi di dalam belajar PAI. Kalau mau belajar, oh sekarang guru PAI, kelihatannya siswanya lesu. Ini kan menjadi satu indikator untuk kita coba melakukan penelitian tindakan setelah mendapat informasi dari gurunya. Jangan langsung memiliki tindakan tanpa informasi kondisi yang ada di sana. Sama juga misalnya kalau R&D, Research and Development. Kita membaca teori dan dari teori itu kita mendapatkan satu strategi yang menarik. Kita coba kaji, dalami strategi itu. Setelah strategi itu kita matang, ya kita ingin melakukan uji coba strategi itu ke satu sekolah tertentu. Ditanya dulu sekolah itu, jangan sampai sekolah itu sudah lewat. Ya mau mengajarkan Canva, tapi sekolah itu sudah jago Canva semua, bagaimana caranya? Nah, itu. Jadi kita harus itu. Jadi menentukan judul, makanya kemarin waktu saya masuk tim seleksi judul itu yang saya selalu gali betul, saya yakinkan kepada yang bersangkutan karena Anda yang mau meneliti. Nah itu. Saya kira itu ya untuk sementara karena ini sudah jam berapa ya? Saya masih di kantor ini. Siap, Saya masih betul. di kantor. Terima kasih banyak. Nantilah kita tetap diskusi karena ya insya Allah kita akan tetap lakukan diskusi dengan menggunakan Zoom di waktu yang ya sesuai dengan jadwal. Walaupun ada kendala karena ada yang dari Timika yang lebih duluan salat maghribnya, ya kalau kita lebih duluan startnya salat duhur, salat asarnya kita yang ketinggalan. Saya kira demikian untuk perdana pertemuan kita pada kali ini. Dan semoga bincang-bincang kita kali ini tentang penelitian bisa menjadi daya tarik untuk betul-betul nantinya kita bisa melakukan penelitian dengan baik. Sebenarnya sekarang untuk melakukan penelitian itu bukan lagi sesuatu yang sulit. Untuk membuat proposal, membuat macam-macam bukan lagi sesuatu yang sulit. Karena kita bisa diberbantukan dengan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Tadi saya sempat bincang-bincang dengan salah seorang trainer nasional terkait dengan bagaimana membuat proposal, membuat tesis, kemudian membuat jurnal, artikel itu dalam waktu hanya 1-2 hari sudah selesai semua. 1-2 hari sudah selesai semua.
Ya, jadi dia siap membantu. Nah, terus saya bilang, "Nanti saya buat dulu anunya, saya buat dulu ini, kira-kira ya apakah mahasiswa mau ikut workshop, jadi kita workshopnya 1-2 hari, nginapnya di hotel dan siap untuk bayar sekian, dan setelah keluar dari hotel, tesisnya selesai, kemudian artikelnya selesai. Ya, dan akan dibimbing sampai kalau ada perbaikan dibimbing lagi. Jadi bukan dibuatkan, tetapi didampingi membuat dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan ini perkembangan sekarang. Jadi artificial intelligence, termasuk bagaimana mendelay, ya bagaimana memaksimalkan pemanfaatan mendelay. Itu saya sudah bincang tadi, saya sempat bincang-bincang tadi dengan yang bersangkutan. Ya, kalau Anda mau lihat bagaimana yang bersangkutan, Anda bisa browsing di YouTube, namanya Sulfikar Salu. Nanti saya nama YouTube-nya apa. Anda browsing di YouTube orangnya, dan dia sangat familiar, dia siap membantu untuk itu. Jadi bukan membuatkan. Karena saya kasihan ada kemarin ada begini, kasus, tahu saya sebut, dia datang di saya, anak yang saya uji, kemudian saya minta perbaikan kiri kanan, bla bla bla, perbaikannya, datang ke saya menghadap kembali, dan apa yang dia katakan, "Pak, bisa ke begini-begini?" Soalnya tidak. Minimal alur tesismu itu bagus kelihatannya. Yang kedua, yang kodli itu benar-benar, capek maka Pak, itu yang dia terus terang kepada saya. Ya, terus terang, dan saya dibantuin, dia terus terang kepada saya. Saya bilang, saya enggak tahu yang begitu. Saya enggak tahu yang begitu. Dia bilang, "Capek maka Pak." Saya bilang, "Tidak, minimal ini kau perbaiki, ini kau perbaiki." Karena saya kasih pilihan itu hari waktu saya waktu ini mau ganti judul atau mau ganti isi. Karena antara judul dengan isi jauh. Judulnya ke kiri, isinya ke kanan. Tapi pada saat ganti judul berarti isinya perlu diperbaiki juga, tetap diperbaiki supaya masuk di jalur yang benar. Jalur yang benar. Nah, itu datang nangis di saya bilang, "Saya kan penguji." Jadi ya saya nguji, saya mengarahkan sesuai dengan itu. Sekarang dengan adanya kecerdasan buatan sekarang, orang ya kan banyak penawaran itu. Sehari 1 buku, sehari ini. Itu. Jadi ada yang siap mendampingi, dan dia seorang trainer yang memang sudah banyak sekolah perguruan tinggi yang didampingi untuk bagaimana memanfaatkan, jadi menjadikan artificial intelligence itu sebagai sahabat untuk membantu kita dalam melakukan aktivitas. Ya, jadi itu mungkin kalau jadi kita kalau misalnya Anda sudah punya judul, kemudian Anda sudah siap untuk itu, Anda kebingungan, itu bisa mengikuti workshop. Nah, jadi saya cuma bincang-bincang, saya coba-coba tanya bagaimana anunya semua, karena saya lihat saya baca di Instagram dia punya status penawaran untuk melakukan ini 3 malam selesai, artikel selesai. Ini jadi saya minta, bisa diproses enggak? Dalam bisa. Dengan durasi jam begini, dan sudah apa yang harus disiapkan peserta ini, siapkan laptop saja dengan judul dia siapkan, nanti kita di situ belajar cari literaturnya, belajar cari novelty-nya, sampai jadi artikel yang betul-betul siap. Ini. Saya kira Anda ini yang saya masih lihat wajah-wajah anak yang selalu berkomunikasi dengan media sosial, dengan ini, ya saya kira siap untuk bisa melakukan yang begitu. Kalau misalnya tidak ikut workshop kan bisa mempelajari sendiri. Ya, saya akan belajar sendiri juga kaitannya dengan itu. Jadi kaitannya dengan bisa slide saya kan bisa ada di slide saya itu kan ada di Edlink. Bisa Anda baca-baca. Ya, kalau ada hal yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Bisa tanyakan melalui Edlink di chatnya, atau melalui WA di chatnya juga bisa ditanyakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, ya di slide itu silakan ditanyakan. Ya, saya kira demikian ya untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Insya Allah di hari Jumat berikut kita bertemu kembali dengan tema yang lain. Jadi saya harapkan pemakalah sudah siapkan makalahnya untuk pertemuan berikut.
Nah, jadi siapkan makalah, presentasi makalah. Setelah presentasi kita kupas tuntas presentasi itu. Dan saya lebih banyak cenderung memberikan contoh-contoh. Nah, judul-judul yang saya tampilkan itu tadi, ya bisa Anda modifikasi menjadi alternatif judul. Ya, Mbak, bisa menjadi modifikasi Kalau menjadi jolo, nah nih, alternatif judul. itu yang papan nama itu papan kelas. Ini Caca Mana itu ya, papan asli kelas mana? E? Hah? Oh, Pak Jamal. Mana itu papan kelas E? Wah, siapa? Siapa? Mohon maaf ini Pak, lagi di kelas ngatur santri ini Pak. Siap. Jadi oke, saya kira demikian ya. Ya, selamat Mantap tadi Pak, beraktivitas. workshopnya Pak. Kapan nanti bisa lah. di Sabar. siap Sabar. siap Pak. Siapkan Wah. judulnya dulu. Kalau judulnya sudah diterima, aman. Siap Pak, Oke, siap. demikian pertemuan kita pada ini. Mudah-mudahan berberkah dan apa yang kita lakukan ini mendapat nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Amin. Kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak Pak Dokter.